Dasima. Mendengar nama itu tentu tak asing lagi di telinga. Berbagai kisah tentang sosok wanita legenda Betawi ini begitu lekat di masyarakat Jakarta. Mengiringi zaman, hingga kini kisah Nyai Dasima masih menjadi kontroversi lantaran ada beberapa versi cerita yang mengisahkan kehidupannya. Terlahir dengan nama Dasima, asal desa Kuripan Cisaeng, Bogor, Nyai Sohor akan kecantikan dan pesona yang mampu membuat pria yang melihat jatuh hati padanya. Mengisi romansa, hatinya kecantol pada seorang pria Inggris bernama Edward William, salah seorang kepercayaan Letnan Gubernur Sir Thomas Raffles di abad 18. Setelah saling jatuh cinta, keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah mewah kawasan Jakarta Pusat. Dasima hidup begitu bahagia bersama tuannya, hingga memiliki seorang anak perempuan bernama Nancy. Saking cinta dan percayanya Edward pada Dasima, sebagian harta kekayaannya dipercayakan kepada sang nyai. Alhasil, karena memiliki wajah cantik dan harta berlimpah, semakin banyak laki-laki yang tertarik untuk memperistrinya. Terbilang setia, semua ditolak karena cintanya yang teramat besar kepada sang tuan. Nyai Dasima itu wanita yang cantik, sangat cantik banget, banyak pesonanya itu dikagumi para wanita laki-laki waktu zaman penjajahan Belanda ya. Nah, itu dia berasal dari Betawi. Nah, itu saking cakepnya ya banyak banget yang ngerebutin cowok-cowok kan, kayak kita mah kembang desanya dah tuh. Nah, saking cantiknya nggak boleh ada yang memiliki gitu, cowok saling bersaing. Saya dengar cerita terus Nyai Dasima, terus Jembatan Ancol. Apakah itu mitos atau betul terjadi atau cuma itu doang? Aku nggak pernah tahu ya. Tapi yang aku tahu Nyai Dasima itu adalah salah satu perempuan yang dinikahi orang-orang Belanda. Sosok Nyai Dasima itu nggak cantik, ya kan? Tapi mateng, artinya mature. Orangnya juga ketika ditikah itu oleh Tuan William itu sekitar belum 30 tapi di atas 25, kemungkinan besar dia janda kalau umur 25 pada zaman itu. Ketika William bertemu dengan Dasima sekitar tahun 1820, dia jatuh hati, dia mengajak menikah atau kawin lah ya, menikah akan cara Islam, dia kawin. Lantas Dasima Dasima itu dibawa ke Jakarta. Ya, Edward William ini bukan VOC, dia orang Inggris ya. Nah, dia itu orang swasta ya. Swasta karena dia ketika di Tangerang itu memiliki atau mengelola sebuah tanah partikelir atau tanah private estate lah, tanah swasta yang dikelola oleh pihak swasta untuk kepentingan mereka sendiri yang diberikan haknya oleh pemerintah kolonial. Nah, kemudian dia pindah ke Pejambon, bekerja di sebuah toko. Jadi dia itu bukan orang pemerintah. Jadi kemungkinan agak sulit ditelusuri apakah tokoh ini betul-betul ada ataukah tokoh ini sebetulnya hanya representasi dari seorang tokoh penting yang pernah ada. Itu juga bisa terjadi ya, karena ini lazim ya. Hati orang tak ada yang tahu. Kesetiaan Dasima yang dipegang teguh akhirnya pudar dengan kehadiran Samiun, seorang tukang delman langganan yang juga merupakan penadah barang curian. Samiun yang tertarik pada Dasima melakukan berbagai intrik agar nyai cantik itu suka kepadanya, meski ia tahu sudah beristri. Alhasil demi mencapai keinginan, Samiun melakukan aksi kotor dengan memakai ilmu hitam hingga menakutinya bahwa yang selama ini ia lakukan dengan tinggal bersama Tuan Edward tanpa pernikahan adalah dosa besar. Hal ini akhirnya membuat Dasima luluh, lalu memilih pergi meninggalkan kediaman Tuan Edward dan putrinya untuk menikah dengan Samiun. Nggak ada, itu dongeng. Jadi ceritanya itu sederhana. Nggak ada menikah dengan Samiun istri tuanya namanya Hayati. Hayati itu penjudi, nggak, itu dongeng. Nggak ada dasarnya. Ceritanya sederhana saja. Terjadi pada suatu senja di Kali Pejambon, dia disembelih, hartanya diambil.
lantas jenazahnya ditemukan lalu dicari ya, dokarnya diketahui dokar yang dia tinggalkan itu adalah dokarnya Samiun. Sangat disayangkan, usai menikah dengan Samiun bukanlah kebahagiaan yang didapat. Tahun berganti tahun, Dasima akhirnya sadar ada sesuatu di balik keinginan Samiun menikahinya. Bukan lantaran cinta, melainkan ingin menguasai harta miliknya. Mengetahui Nyai mulai sadar tujuannya itu, Samiun bertekad menghabisi nyawa Dasima dengan menyewa seorang pria yang kerap disapa Bang Kuase. Usai dihabisi, jasad Dasima dihanyutkan ke Kali Ciliwung. Ironisnya, jasad Dasima justru ditemukan oleh Edward tersangkut di Kali Ciliwung dekat kediamannya. Benarkah demikian? Nyai Dasima itu sangat fenomenal sekali untuk orang Indonesia ya. Parasnya yang cantik sekali di era itu, ya kan? Semua orang membicarakan Nyai Dasima, Nyai Dasima, Nyai Dasima. Dan kematiannya yang masih tanda tanya besar, kenapa itu terjadi? Nah itu belum terjawab sampai sekarang. Dan anak-anaknya diselidiki kanan kiri, atas bawah, enggak ditemukan. Iya, itu sebenarnya sih kalau memang cuma cerita ya, tapi ceritanya itu bener-bener real. Ada beberapa tempat yang disebutkan juga, maksudnya kayak Kuitang, di Kali Kuitang itu kan tempatnya masih ada sampai sekarang. Terus kalau misalkan menelusurin kehidupannya, dia kan menjadi orang simpenan di daerah Parung ya kalau nggak salah, itu tempatnya juga ada. Jadi kalau misalkan memang ada sejarawan yang mau cari tahu lebih banyak, mungkin menarik ya, siapa tahu ada keturunannya juga. Kita kan tinggal cari aja yang keturunan Belanda atau apa. Di jembatan itu jenazahnya diketemukan, tapi kalau dibunuhnya itu adalah di jembatan Kali Pejambon yang jembatan Kuitang. Yang membunuh itu orangnya nama Samiun. Samiun itu supir, pengemudi delman itu, dia mau menguasai harta Dasima, mas-masan Dasima. Jadi Dasima di situ dibantai dan jenazahnya dibuang di kali. Itulah, jadi itu menimbulkan kegemparan di kota Jakarta. Tapi yang dipersalahkan oleh Belanda justru bukan pelaku, siapa namanya itu Samiun. Yang dipersalahkan seorang guru silat, orang Kuitang, namanya Bang Kuasa. Iya, kalau menurut Francis itu yang membuat komplotan ya karena dia sendiri seorang peranakan ya, seorang keturunan Belanda. Itu adalah pihak orang Bumiputra, Samiun yang jahat, katanya begitu. Jadi saya kira ini penuh dengan prasangka, ya. Jadi kita nggak bisa memastikan kebenarannya gitu. Iya, saya kira ini satu kisah yang sudah lama terjadi ya, di awal abad ke-19 ya. Apakah betul ketika itu ada skandal semacam ini yang memang merepresentasikan kisah yang dikisahkan oleh Francis, atau ada kisah lain yang sebetulnya memang ada pembunuhan begitu, tapi kisahnya nggak seperti ini, kita juga nggak tahu persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya sedang napak tilas di pinggiran Sungai Ciliwung, atau bisa dikatakan ini dengan Sungai Sentiong ya. Dan di sini cukup terkenal dengan tragisnya kematian Nyai Dasima ya. Dan mungkin untuk lebih lanjut, yuk ikutin pemirsa. Di tahun 1817-an, tragisnya Nyai Dasima dibunuh oleh orang suruhannya Mumun. Kalau untuk dibunuhnya benar ya, dibunuhnya tepat di sini karena pada malam hari, di saat Nyai Dasima ingin mencuci piring. Karena waktu itu mencuci piring itu di sungai ini ya, karena di sungai ini waktu itu masih banyak getek, terus airnya juga jernih. Pas mau mencuci piring pada pukul 6:30 lah habis maghrib. Akhirnya orang suruhan Mumun itu mendatangi Nyai Dasima dan dicekik oleh kain sampai akhirnya meregang nyawa. Di saat sudah tidak ada nyawa, Mumun mendatangi orang yang suruhannya itu, akhirnya di sini dihanyutkan. Sampai pada akhirnya penemuan mayatnya itu ditemukan oleh Edward William tepat di ujung sana, di depan Kop Marinir.
Kalau untuk sosok Nyai Dasima itu berparas cantik ya, memakai kebaya, rambutnya disanggul, dan juga sangat anggun. Tak bermaksud apa-apa dan hanya ingin mengungkap fakta secara langsung, lokasi ditemukannya jenazah Nyai Dasima ditunjukkan. Pemirsa, jadi di saat meninggalnya Nyai Dasima, akhirnya Nyai Dasima itu hanyut ya, dihanyutkan oleh Mumun beserta orang suruhannya, dan diketemukanlah mayatnya di sebelah sana oleh Edward William. Iya, yang ada merah itu. Jadi pada waktu itu kan yang ada kain merah itu dulunya itu ada besi. Jadi mayatnya itu tersangkut di besi. Ya, dibunuhnya itu kan malam, pas pagi-pagi itu tersangkut di besi, akhirnya diketemukan oleh Edward William. Sebenarnya semua manusia yang memang meninggal ya, itu pasti ada yang sudah ikhlas melepaskan semua beban di urusan duniawi, dan ada juga yang masih belum selesai. Contohnya seperti Nyai Dasima ini. Nyai Dasima ini meninggal dengan secara tragis ya, dan Sungai Ciliwung ini menjadi saksi bisu tragisnya kematian Nyai Dasima. Jadi untuk Nyai Dasima ingin menyampaikan sesuatu itu sesuai yang ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah, didampingi oleh jin Sobirin, agar bisa bertemu dengan manusia yang dipercaya untuk menyampaikan keluh kesahnya atau menyampaikan yang belum tersampaikan pada waktu masih hidup. Meski Nyai Dasima kerap disebut sebagai tokoh fiktif dan hanya karangan novel semata, namun nyatanya sosok dan kisah Dasima benar adanya. Lantas benarkah masih ada keturunan Dasima yang masih hidup hingga saat ini? Kalau untuk sejarah yang belum terungkap, bahwa Nyai Dasima itu kan ramainya hanya mempunyai anak satu ya, ramai di pemberitaan itu. Tapi yang saya lihat dari Edward William itu mempunyai anak dua. Yang pertama Nancy, yang keduanya itu adalah Diana, dan dua-duanya perempuan. Yang Nancy itu dibawa oleh ayahnya, oleh Edward William ke Inggris. Nah, untuk yang kedua Diana itu dibawa oleh neneknya, yaitu oleh ibunya Nyai Dasima ke Parung Bogor. Dan sampai sekarang cucunya itu ada yang masih hidup. Betul. Ya pemirsa, di sini kita harus belajar dengan kisah masa lalu ya. Nyai Dasima sosok wanita yang memang cantik jelita, direbutkan oleh para laki-laki. Nah, untuk wanita zaman sekarang, untuk anak-anaknya juga cucu-cucunya Nyai Dasima, jangan pernah merasa cantik, karena kecantikan dari luar atau kecantikan wajah itu bisa menipu dan tidak bisa menjamin keselamatan dunia akhirat. Contohnya Nyai Dasima pun juga dengan berparas cantik, tetapi kematiannya itu sungguh tragis. Jadi kita selaku anak bangsa ya, sebagai wanita harus bisa mempercantik dari luar dan juga dari dalam. Ya pemirsa, mohon maaf dari saya Anggra Putri Tania, bukan bermaksud untuk merubah sejarah, tetapi di sini saya hanya ingin meluruskan sejarah yang sebenarnya. Saya Anggra Putri Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.